Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita simak bersama pembacaan buku Kuliah Ulumul Quran karya Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA. Bab ke-8, Asbabun Nuzul. Pengertian asbabun nuzul. Secara terminologis, yang dimaksud dengan asbabun nuzul adalah hal yang menjadi sebab turunnya satu ayat, kelompok ayat, atau satu surat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Hal yang menjadi sebab itu bisa suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi atau pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Dalam bentuk peristiwa misalnya, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya Hilal Ibnu Umayyah mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa istrinya berzina dengan Syarik Ibnu Samhak. Lalu Nabi memintanya menunjukkan bukti dengan menghadirkan 4 orang saksi. Kalau tidak, justru punggung Hilal yang akan dicambuk. Hilal menyatakan kepada Nabi, apakah jika seseorang mendapatkan istrinya sedang berzina dengan seorang laki-laki, dia harus pergi mencari saksi terlebih dahulu? Nabi tetap dengan keputusannya, yaitu apabila Hilal tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi, maka justru dia sendirilah yang akan dihukum. Karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi, maka Hilal berharap Allah akan menurunkan ayat yang akan membebaskan dirinya dari hukuman karena dia merasa benar. Hilal berkata, "Demi Allah, Zat yang mengutus engkau dengan hak, sesungguhnya aku benar, dan mudah-mudahan Allah menurunkan sesuatu yang menghindarkanku dari hukum cambuk." Maka turunlah Jibril alaihissalam membawa surat An-Nur ayat 6-9 sebagai petunjuk bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah seperti ini. Dalam surat An-Nur ayat 6-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat An-Nur ayat 6-9. Dalam bentuk pertanyaan misalnya, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa pendeta-pendeta Yahudi di Madinah mengatakan kepada utusan Quraisy yang datang menemui mereka, "Tanyakanlah kepada Muhammad tentang 3 hal. Jika ia tidak dapat menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku jadi nabi. Tanyakanlah kepadanya tentang pemuda-pemuda zaman dahulu yang bepergian dan apa yang terjadi pada mereka, karena cerita tentang pemuda itu sangat menarik. Tanyakanlah kepadanya tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyrik dan Maghrib dan apa pula yang terjadi padanya. Dan yang ketiga, tanyakanlah pula kepadanya tentang ruh. Apakah ruh itu?" Ketika utusan Quraisy menanyakan hal itu kepada Nabi, beliau menjawab, "Aku akan menjawab apa yang kalian tanyakan itu besok."
Ternyata besok wahyu tidak turun menjawab pertanyaan tersebut. Bahkan Nabi menunggunya sampai 15 malam. Jibril pun tidak datang membawa wahyu. Nabi sedih dan tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada kaum Quraisy. Pada suatu ketika datanglah Jibril membawa surat Al-Kahfi ayat 9-26 menjawab semua pertanyaan mereka tentang Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, dan tentang ruh yang ditanyakan oleh utusan Quraisy atas perintah orang-orang Yahudi tersebut di atas. Salah satu di antara ayat yang turun itu menegur Nabi karena telah menjanjikan sesuatu tanpa menyatakan insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Perlu dijelaskan di sini bahwa tidak semua ayat-ayat Al-Quran diturunkan karena ada peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan. Ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak semula tanpa terkait dengan sebab-sebab khusus, semata memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk menuju kebenaran. Ayat-ayat tanpa asbabun nuzul ini merupakan bagian terbesar dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya adalah metode mengetahui asbabun nuzul. Tidak ada cara untuk mengetahui asbabun nuzul kecuali melalui riwayat yang sahih dari Nabi dan para sahabat yang menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan mengetahui peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Al-Wahidi menyatakan, tidak boleh berpendapat mengenai asbabun nuzul kecuali dengan berdasarkan kepada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya, dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Riwayat seorang sahabat tentang asbabun nuzul dapat diterima sekalipun tidak dikuatkan oleh riwayat lain, karena pernyataan seorang sahabat tentang sesuatu yang tidak masuk lapangan ijtihad dinilai sebagai riwayat yang marfu' kepada Nabi. Telah disepakati oleh para ulama bahwa para sahabat tidak mungkin berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW karena mereka semua mengetahui dan takut dengan ancaman Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang artinya, berhati-hatilah dalam meriwayatkan hadis dariku kecuali yang kalian benar-benar mengetahuinya. Sebab barang siapa yang mendustakan atas diriku dengan sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati neraka. Dan barang siapa berdusta atas Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaklah ia bersiap-siap juga menempati neraka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Apabila asbabun nuzul diriwayatkan oleh hadis mursal sahabi atau dalam sanadnya gugur seorang sahabat dan hanya sampai tabi'in, maka riwayat tersebut tidak dapat diterima kecuali jika dikuatkan oleh hadis mursal lainnya dan perawinya termasuk imam-imam tafsir yang meriwayatkan dari para sahabat seperti Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id ibnu Jabir. Selanjutnya adalah redaksi asbabun nuzul. Ada dua macam redaksi atau zighat asbabun nuzul.
Yang pertama, sarihah. Sigot atau redaksi yang digunakan perawi secara tegas dan jelas menunjukkan asbabun nuzul. Dinilai sarihah apabila dalam meriwayatkannya perawi A menggunakan kalimat sebab turun ayat ini adalah begini. B menggunakan fa' sababiyah. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan maka. Misalnya, perawi menyatakan, telah terjadi peristiwa ini, maka turunlah ayat ini. Atau perawi mengatakan, Rasulullah SAW ditanya tentang masalah ini, maka turunlah ayat ini. C. Menceritakan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang suatu hal, lalu turun wahyu dan beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan wahyu tersebut tanpa menggunakan kata sabab atau fa' sababiyah, tetapi dipahami dari jawaban tersebut bahwa pertanyaan yang diajukan itu merupakan sebab turunnya ayat. Kedua adalah muhtamalah. Sigot atau redaksi yang digunakan perawi tidak secara tegas dan jelas menunjukkan asbabun nuzul, hanya mengandung kemungkinan asbabun nuzul. Dinilai muhtamalah apabila dalam meriwayatkannya perawi A menggunakan kalimat diturunkan ayat ini tentang hal ini. Kata tentang atau fi tidak secara tegas menunjukkan sebab turun ayat, barangkali hanya menyebutkan kandungan ayat atau makna ayat. B. Menggunakan kalimat saya kira ayat ini diturunkan tentang hal ini. C. Menggunakan kalimat saya tidak mengira ayat ini diturunkan kecuali tentang hal ini. Selanjutnya adalah ta'adud al-asbab wa an-nazil wahid. Yang dimaksud dengan ta'adud al-asbab wa an-nazil wahid adalah apabila riwayat tentang sebab turun ayat lebih dari satu, tetapi yang turun hanya satu ayat, kelompok ayat, atau satu surat. Atau dengan ungkapan lain, terdapat banyak riwayat mengenai sebab turun suatu ayat. Dalam hal ini, sikap para mufassir adalah sebagai berikut. Pertama, apabila riwayat-riwayat tersebut semuanya menggunakan redaksi muhtamalah, misalnya semua menggunakan kalimat saya kira ayat ini diturunkan mengenai hal ini, maka tidak ada masalah. Karena tidak ada pertentangan, sebab riwayat-riwayat itu semua masuk kategori penafsiran, kecuali jika ada petunjuk lain yang menunjukkan salah satunya adalah sebab turun ayat. Kedua, apabila satu riwayat menggunakan sigot sarihah, misalnya menggunakan kalimat sebab turun ayat ini adalah, sedangkan yang lain muhtamalah, misalnya menggunakan kalimat saya kira ayat ini diturunkan mengenai hal ini, padahal sebab turun ayat yang disebutkan berbeda, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat dengan sigot yang sorihah. Contohnya tentang sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 223. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Ada dua riwayat tentang sebab turun ayat ini. Pertama, riwayat Nafi', ia berkata, suatu hari saya membaca Nisa'ukum harsul lakum. Lalu Ibnu Umar berkata, tahukah engkau mengenai apa ayat ini diturunkan? Aku menjawab, tidak.
Ibnu Umar berkata, ayat ini diturunkan mengenai persoalan mendatangi istri dari belakang. Kedua, riwayat Jabir, ia berkata, orang-orang Yahudi berkata, apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya dari belakang, maka anaknya nanti akan bermata juling. Maka turunlah ayat Nisa'ukum harsul lakum. Sighot yang digunakan oleh Ibnu Umar muhtamalah, sedangkan sighot yang digunakan Jabir sorihah. Maka yang jadi pegangan adalah riwayat Jabir, sedangkan riwayat Nafi' dapat dianggap sebagai penafsiran belaka. Ketiga, apabila riwayat-riwayat tersebut sama-sama menggunakan sighot yang sorihah, tetapi dari segi kualitas sanad berbeda, yang satu sahih dan yang lain dhaif, maka tentu yang menjadi pegangan adalah riwayat yang sahih. Contohnya, riwayat tentang sebab turun surat Ad-Duha. Ada dua riwayat tentang sebab turunnya surat ini. Pertama, riwayat Bukhari, Muslim, dan ahli hadis lainnya dari Jundul al-Bajali. Nabi menderita sakit hingga 2 atau 3 malam tidak bangun malam. Kemudian datanglah seorang perempuan kepadanya dan berkata, Muhammad, kurasa setanmu sudah meninggalkanmu. Selama 2-3 malam ini sudah tidak mendekatimu lagi. Maka Allah menurunkan wadduha wal laili dan seterusnya. Kedua, riwayat Tobroni dan Ibnu Abi Syaibah dari Hafs Ibnu Maisarah dari ibunya, dari budak perempuannya pembantu Rasulullah SAW, bahwa seekor anjing telah masuk ke dalam rumah Nabi, lalu masuk ke kolong tempat tidur dan mati. Karenanya selama 4 hari tidak turun wahyu kepadanya. Nabi berkata, Khawlah, apa yang telah terjadi di rumah Rasulullah ini, sehingga Jibril tidak datang kepadaku? Dalam hati aku berkata, alangkah baiknya andai aku membenahi rumah ini dan menyapunya. Lalu aku menyapu kolong tempat tidurnya, maka ku keluarkan seekor anak anjing. Lalu datanglah Nabi sedang janggutnya tergetar. Apabila turun wahyu kepadanya, ia tergetar. Maka Allah menurunkan wadduha wal laili. Menurut Ibnu Hajar, riwayat Tobroni di atas dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal. Dengan demikian, yang menjadi pegangan adalah yang pertama, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, apabila riwayat-riwayat tersebut semua sama-sama menggunakan sighot yang sorihah dan dari segi kualitas sama-sama sahih, maka dilihat apakah ada petunjuk lain, qarinah, yang dapat memperkuat salah satunya. Misalnya dari segi kualitas sanad, yang satu lebih sahih atau perawinya hadir dalam kisah tersebut, maka yang menjadi pegangan adalah yang memiliki qarinah tersebut. Contohnya, ada 2 riwayat di bawah ini, yaitu surat Al-Isra ayat 85, yang artinya diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku berjalan bersama Nabi di suatu kebun di Madinah. Beliau berpegang pada tongkat dari pelepah pohon kurma. Tatkala melewati serombongan orang-orang Yahudi, seseorang di antara mereka berkata, coba kalian tanyakan kepadanya tentang ruh. Yang lain berkata, jangan tanyakan kepadanya supaya dia tidak memperdengarkan kepada kalian apa yang kalian tidak suka. Lalu mereka berkata, wahai Abu Qasim, ceritakan kepada kami tentang ruh. Nabi berdiri sejenak dan mengangkat kepada beliau. Aku tahu bahwa wahyu tengah turun kepada beliau. Maaf, saya ulangi. Nabi berdiri sejenak dan mengangkat kepala beliau. Aku tahu bahwa wahyu tengah turun kepada beliau. Lalu aku mundur ke belakang sedikit dari beliau sampai kemudian turun wahyu. Setelah selesai wahyu turun, beliau berkata,
yang ada dalam surat Al-Isra ayat 85. Artinya, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Riwayat yang kedua adalah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mensahihkannya dari Ibnu Abbas. Dia berkata, orang Quraisy berkata kepada orang Yahudi, berilah kami satu persoalan untuk kami tanyakan kepada orang itu, yaitu Muhammad. Orang-orang Yahudi itu menjawab, tanyakanlah kepada dia tentang ruh. Lalu mereka menanyakannya kepada Nabi, maka Allah menurunkan mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Turunlah firman Allah surat Al-Isra ayat 85 tadi, yang artinya, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Kedua riwayat di atas sama-sama sahih, tetapi yang jadi pegangan adalah riwayat yang pertama, karena Ibnu Mas'ud sebagai perawi hadir sendiri dalam peristiwa tersebut, sedangkan Ibnu Abbas tidak menyatakan hadir dalam riwayat tersebut. Lagi pula dari segi kualitas hadis, riwayat Bukhari lebih tinggi statusnya daripada riwayat Tirmidzi. Yang kelima, apabila riwayat-riwayat tersebut sama-sama kuat, maka diusahakan untuk mengkompromikannya jika memungkinkan, sehingga dinyatakan ayat itu turun setelah terjadi dua buah sebab atau lebih, karena jarak waktu antara sebab-sebab itu berdekatan. Contohnya adalah sebab turun surat An-Nur ayat 6-9. Bukhari, Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan dengan sebab khusus. Diturunkan dengan sebab kasus Hilal ibnu Umayyah yang mengadukan kepada Nabi bahwa istrinya telah berzina dengan Syarik ibnu Samha tanpa dapat menunjukkan 4 orang saksi sebagai bukti. Sementara itu ada riwayat lain oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal ibnu Sa'ad bahwa Uwaimir datang kepada Asim ibnu Adi lalu berkata, tanyakan kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain. Apakah ia harus membunuhnya sehingga mereka juga akan turut membunuhnya, atau apa yang harus ia lakukan? Dua peristiwa dalam dua riwayat yang sama-sama sahih itu terjadi berdekatan, sehingga tidak ada masalah apabila kedua-duanya diterima sebagai sebab turunnya ayat yang sama. Dalam kasus seperti ini tidak diperlukan tarjih atau memilih salah satu mana yang kuat. Keenam, apabila riwayat-riwayat tersebut tidak dapat dikompromikan karena jarak waktu antara sebab-sebab tersebut berjauhan, maka semua riwayat-riwayat itu diterima dengan menyatakan bahwa ayat tersebut turun berulang kali. Contohnya tentang sebab turun surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Surat At-Taubah ayat 113. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Musayyab, ia berkata, ketika Abu Thalib dalam keadaan sekarat, Rasulullah SAW menemuinya, dan pada saat itu di samping Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Lalu Nabi berkata, paman, ucapkanlah la ilaha illallah, karena dengan kalimat itu aku dapat memintakan keringanan bagi paman di sisi Allah. Abu Jahal dan Abdullah berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau sudah tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Kedua orang itu terus berbicara kepada Abu Thalib hingga akhirnya Abu Thalib mengatakan dia tetap setia dengan agama Abdul Muthalib. Nabi kemudian berkata, sungguh aku akan mintakan ampun bagi paman selama aku tidak dilarang melakukannya. Maka turunlah ayat,
surat At-Taubah ayat 113 tadi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ali, ia mengatakan, "Aku mendengar seorang laki-laki meminta ampunan untuk kedua orang tuanya yang musyrik. Lalu aku katakan kepadanya, 'Apakah engkau memintakan ampunan untuk kedua orang tuamu sedangkan mereka itu musyrik?' Lalu ia menjawab, 'Ibrahim telah memintakan ampunan untuk ayahnya, sedang ayahnya juga musyrik.' Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah, maka turunlah ayat surat At-Taubah ayat 113 tadi. Diriwayatkan pula oleh Hakim dan yang lain dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, pada suatu hari Rasulullah pergi ke kuburan lalu duduk di dekat salah satu makam. Beliau bermunajat cukup lama lalu menangis. Kata beliau, makam di mana aku duduk di sisinya adalah makam ibuku. Aku telah meminta izin kepada Tuhanku untuk mendoakannya, tetapi dia tidak mengizinkan, lalu diturunkan wahyu kepadaku, yaitu surat At-Taubah ayat 113. Riwayat-riwayat ini dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa ayat tersebut turun berulang kali dengan sebab masing-masing. Selanjutnya adalah ta'adud an-nazil wa as-sabab wahid. Yang dimaksud dengan ta'adud an-nazil wa as-sabab wahid adalah banyak ayat yang turun padahal sebabnya satu. Artinya banyak ayat yang diturunkan di berbagai surat mengenai satu peristiwa. Contohnya surat Ali Imran ayat 195, An-Nisa ayat 32, dan Al-Ahzab ayat 33 turun dengan satu sebab, yaitu pertanyaan Ummu Salamah radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Mansur, Abdur Razak, Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Tabrani, dan Hakim yang mensahihkannya. Dari Ummu Salamah ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mendengar Allah menyebutkan kaum perempuan sedikit pun mengenai hijrah." Maka Allah menurunkan firman-Nya yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain." Quran surat Ali Imran ayat 195. Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Tabrani, dan Ibnu Mardawih dari Ummu Salamah. Dia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, kenapa kami tidak disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana kaum laki-laki?" Maka pada suatu hari aku dikejutkan oleh seruan Nabi dari atas mimbar. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Diriwayatkan juga oleh Hakim dari Ummu Salamah, ia mengatakan, "Kaum laki-laki pergi berperang, sedangkan perempuan tidak. Di samping itu kami hanya memperoleh warisan setengah bagian." Maka Allah menurunkan ayat yang artinya, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran surat An-Nisa ayat 32. Dan ayat, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim,
laki-laki dan perempuan yang mukmin, dan seterusnya sampai akhir ayat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Selanjutnya adalah al-ibrah bi'umum al-lafzi la bi khusus as-sabab. Yang dimaksud dengan al-ibrah bi umum al-lafzi la bi khusus as-sabab adalah yang menjadi pegangan adalah redaksi ayat yang bersifat umum. Redaksi ayat yang bersifat umum, bukan sebab yang khusus. Jika redaksi ayat yang turun bersifat umum, maka sebab juga bersifat umum, maka tidak ada masalah. Contohnya sebab turun surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Anas. Ia berkata, apabila istri orang-orang Yahudi haid, mereka dikeluarkan dari rumah, tidak diberi makan dan minum, dan di dalam rumah tidak boleh bersama-sama. Lalu Rasulullah SAW ditanya tentang hal itu, maka Allah menurunkan firman-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang haid dan seterusnya. Kemudian Rasulullah bersabda, bersama-samalah dengan mereka di rumah, dan berbuatlah segala sesuatu kecuali menggaulinya. Begitu juga tidak ada masalah jika redaksi ayat yang turun bersifat khusus, dan sebab juga bersifat khusus. Contohnya sebab turun surat Al-Lail ayat 17-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Surat Al-Lail ayat 17-21. Ayat di atas diturunkan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliaulah yang dimaksud dengan al-atqa. Dalam ayat tersebut yaitu orang yang paling takwa. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Urwah bahwasanya Abu Bakar telah memerdekakan 7 orang budak yang disiksa karena membela agama Allah. Mereka adalah Bilal, Amir ibnu Fuhairah, Nahdiah, dan anak perempuannya Isa, dan budak perempuan Bani Mau'il. Untuk itulah turunlah ayat, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, dan seterusnya. Yang jadi masalah adalah apabila redaksi ayat yang turun bersifat umum sedangkan sebabnya bersifat khusus. Contohnya kasus Hilal ibnu Umayyah yang sudah disebutkan sebelumnya, yang menjadi sebab turun ayat An-Nur, turun surat An-Nur ayat 6-9. Redaksi ayat bersifat umum yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, dan seterusnya. Sebabnya khusus yaitu peristiwa yang dialami oleh Hilal ibnu Umayyah. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat menyikapinya. Jumhur ulama berpendapat seperti judul bagian ini, yaitu al-ibrah bi umum al-lafzi la bi khusus as-sabab. Yang menjadi pegangan adalah redaksi ayat yang bersifat umum, bukan sebab yang khusus. Hukum yang ditunjukkan oleh ayat tersebut tidaklah hanya berlaku khusus untuk Hilal ibnu Umayyah semata, tetapi bersifat umum.
berlaku untuk siapa saja yang mengalami kasus yang serupa. Begitu juga untuk ayat-ayat lain dengan redaksi yang bersifat umum, walaupun sebab bersifat khusus. Pendapat jumhur ulama ini yang paling kuat dan paling sahih, karena sesuai dengan universalitas syariat Islam. Jika yang dijadikan pegangan adalah sebab yang khusus, bukan redaksi yang umum, maka tentu fungsi Al-Quran sebagai hidayah bagi umat manusia seluruhnya tidak akan berfungsi. Selanjutnya adalah urgensi mengetahui asbabun nuzul. Mengetahui asbabun nuzul sangat penting dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama menyangkut masalah hukum. Tanpa mengetahui asbabun nuzul, seorang mufassir dapat melakukan kekeliruan dalam menetapkan hukum. Misalnya dalam kasus arah kiblat. Salah satu ayat tentang arah kiblat berbunyi, yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap sholat, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Tanpa mengetahui sebabun nuzul ayat tersebut, seseorang bisa saja langsung menyimpulkan bahwa sholat tidak harus menghadap kiblat. Bukankah dengan jelas ayat di atas menyebutkan boleh sholat menghadap kemana saja, karena Allah ada di mana-mana. Padahal ayat tersebut turun dilatar belakangi oleh beberapa kasus di mana para sahabat tidak dapat menentukan arah kiblat. Misalnya kasus yang dialami oleh Jabir dan rombongan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi. Mari kita kutip keterangan Jabir. Kami telah diutus oleh Rasulullah SAW dalam satu pasukan kecil. Sedang kami berada di tengah perjalanan, kegelapan mencekam kami, sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Segolongan di antara kami berkata, kami telah mengetahui arah kiblat, yaitu ke sana, ke arah utara. Maka mereka sholat dan membuat garis di tanah. Tatkala hari subuh dan matahari pun terbit, garis itu mengarah ke arah yang bukan arah kiblat. Tatkala kami kembali dari perjalanan dan kami tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa itu, maka Nabi diam dan turunlah ayat, yaitu ayat Surat Al-Baqarah ayat 115 tadi. Dari membaca latar belakang turunnya ayat di atas, jelaslah bahwa bagi kita yang dimaksud oleh ayat itu bukanlah bebas menghadap kemana saja dalam sholat, tapi dalam keadaan tidak normal. Artinya bila tidak bisa menentukan dengan pasti kemana arah kiblat, seseorang boleh sholat kemana saja yang diduganya sebagai arah kiblat. Contoh lain tentang sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Dengan melihat ayat tersebut saja timbul pertanyaan, kenapa sa'i dimasukkan ke dalam salah satu rukun haji? Padahal dalam ayat itu Allah cuma mengatakan, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i. Kalau redaksinya seperti itu, mestinya sa'i itu tidak rukun, tidak wajib, dan tidak pula sunnah, paling tinggi mubah. Pertanyaan tersebut akan terjawab dengan membaca keterangan dari Ummu al-Mu'minin, Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha meluruskan pemahaman yang keliru dari Urwah terhadap surat Al-Baqarah ayat 158 tersebut. Menurut Urwah, seseorang yang melaksanakan haji atau umroh tidak berdosa jika tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Menurut Aisyah radhiyallahu anha,
Ayat tersebut turun berkenaan dengan kaum Ansor yang sebelum masuk Islam mengadakan upacara keagamaan kepada berhala Manat, dan waktu melaksanakan ibadah haji mereka enggan melakukan sa'i dari dua bukit kecil itu. Mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami di zaman jahiliyah berkeberatan untuk sa'i dari Safa ke Marwah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 158 tadi. Jelas dari penjelasan Aisyah radhiyallahu anha tentang sebab turun ayat ini bahwa kalimat tidak ada dosa baginya bukan ditujukan kepada perbuatan sa'inya, tetapi kepada tempatnya, yaitu Safa dan Marwah. Selanjutnya adalah kemungkinan pengembangan pengertian asbabun nuzul. Sudah dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud dengan asbabun nuzul adalah hal yang menjadi sebab turunnya satu ayat, kelompok ayat, satu surat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Hal yang menjadi sebab itu bisa suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi atau pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Tidak ada cara untuk mengetahui asbabun nuzul kecuali melalui riwayat yang sahih dari Nabi dan para sahabat yang menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan mengetahui peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Redaksi atau sighot yang digunakan oleh perawi menentukan apakah riwayat itu dapat diterima sebagai sebab atau tidak. Jika menggunakan sighot sarihah, riwayatnya dapat diterima sebagai sebab. Tetapi jika menggunakan sighot muhtamalah, maka harus ada petunjuk lain yang menguatkannya. Kalau tidak, riwayatnya hanya dianggap sebagai sebuah penafsiran semata. Pertanyaannya adalah, apakah pengertian asbabun nuzul tersebut dapat dikembangkan, misalnya latar belakang historis, geografis, politik, dan sosial budaya masyarakat pada masa itu dapat dijadikan sebagai asbabun nuzul, sekalipun tidak ada riwayat yang mengaitkannya dengan ayat tertentu. Misalnya ayat tentang poligami dalam surat An-Nisa ayat 3 turun setelah peristiwa perang Uhud. Dalam perang Uhud gugur lebih kurang 70 orang sahabat Nabi. Jika diasumsikan masing-masing punya istri seorang, maka ada 70 orang janda. Dan jika masing-masing diasumsikan punya anak 3 orang, berarti ada 210 orang yatim. 70 orang janda dan 210 orang anak yatim tersebut memerlukan perlindungan. Maka dalam kondisi seperti itu, poligami diperlukan. Apakah gugurnya 70 orang sahabat dalam perang Uhud itu dapat dinyatakan sebagai sebab turunnya surat An-Nisa ayat 3? Atau hanya dianggap sebagai peristiwa yang tidak berkaitan sama sekali? Jika dapat diterima sebagai asbabun nuzul, maka kebolehan poligami disebabkan konteks pemeliharaan perlindungan terhadap janda dan pemeliharaan anak yatim. Konsekuensi hukumnya, poligami tidak diizinkan tanpa dua maksud tersebut. Poligami hanya dibolehkan dengan janda yang punya anak-anak yatim. Model seperti ini jika dapat diterima tentu akan banyak berpengaruh kepada istimbat hukum, apalagi apabila dikaitkan dengan latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat waktu itu. Kontekstualisasi hukum Islam akan sangat dimungkinkan dan akan banyak dilakukan. Demikian pembacaan buku kuliah Ulumul Quran bab 8 tentang asbabun nuzul. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan sebagai tambahan ilmu bagi kita tentang Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.